Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu channel Rian. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi sekaligus saya ingin membahas pertanyaan yang ada di kolom komentar saya. Nah, oke teman-teman, jadi inilah pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan ini mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti ini dan juga ada yang tidak. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang pernah mengalami saja ya teman-teman. Jadi di sini saya akan men-sharing pengalaman-pengalaman saya juga dan dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh teman kita ini. Nah, oke teman-teman, gak usah lama-lama. Jadi di sini saya akan membahasnya secara tuntas dan secara detail. Oke, kita lanjut saja. Nah, oke teman-teman, baik di sini saya akan melanjutkan saja ya untuk membahas informasi yang saya berikan ini. Nah, mungkin masalah-masalah ini sering dialami oleh pengusaha-pengusaha konter, khususnya pengusaha konter pemula seperti saya ini. Nah, jadi di sini saya akan men-sharing, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaan intinya itu, Bang, gimana sih cara mengatur keuangan, aksesoris HP, serta paket data? Padahal saya selalu mengumpulkan keuntungan atau cuan dari konter, tetapi barang selalu berkurang. Nah, jadi di sini saya mempunyai tips-tipsnya untuk teman-teman semua yang sedang kebingungan dalam masalah ini. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan lanjut saja untuk membahas yang nomor satu. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama. Kalau untuk tips yang pertama, kalau cara saya ini seperti ini ya teman-teman. Jangan pernah sekali-kali kita mengambil uang keuntungan usaha konter kita kalau belum waktunya ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita berjualan itu dan kita mendapatkan keuntungan, seakan-akan kita semena-mena mengambil keuntungan secara bebas dan tidak terlampaui. Nah, jadi jangan mentang-mentang ini usaha konter kita, keuntungan kita, jadi otomatis kita selalu mengambil nafsu gitu ya teman-teman. Nah, jadi saran saya itu yang pertama, jangan pernah sekali-sekali untuk mengambil keuntungan secara bebas. Jangan mentang-mentang ini usaha konter kita ya teman-teman. Makanya kita harus punya ide-ide masing-masing. Jadi cara saya yang pertama itu ya seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, baik di sini saya akan melanjutkan saja untuk tips yang kedua. Kalau untuk tips yang kedua, ketika kita mempunyai keuntungan, usahakan kita tabung 20.000 dalam satu hari. Ketika kita menabung satu hari itu 20.000, kita kumpulkan 30 hari itu, lama-lama satu bulan itu kita bisa mendapatkan Rp600.000 ya teman-teman. Nah, jadi dari Rp600.000 itu kita tambahkan modal, aksesoris handphone, serta voucher-voucher data. Jadi cara saya yang kedua seperti itu ya teman-teman. Jadi cara ini sudah saya temukan dan sudah saya buktikan selama saya merintis usaha konter dari awal sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah konter saya bisa berkembang seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang masih kebingungan cara menambah modalnya atau cara menambah aksesoris handphone atau perdana-perdana internet seperti itu, nabung 20.000 dalam satu hari, kita ambil satu bulan. Nah, jadi satu bulannya itu kalau dikali 20.000 kali 30 hari sama dengan 600.000. Nah, dari 600.000 itu lalu kita belanjakan segala kebutuhan konter kita. Nah, jadi itu untuk tips yang kedua. Lanjut untuk tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga ini saya sarankan untuk teman-teman selalu mencatat pengeluaran yang pernah kita keluarkan di usaha konter kita. Nah, contoh ini hanya contoh saja. Pengeluaran uang jajan kita, contohnya yang rokok. Uang rokok kita catat uang rokok berapa, terus uang kopi kita catat uang kopi. Nah, terus untuk belanja-belanja lain berapa pengeluarannya, dan untuk belanja perdana aksesoris berapa. Nah, jadi kita selalu mencatat pengeluaran yang kita keluarkan dalam perharinya. Jadi itu untuk tips yang ketiga. Tuh teman-teman, jangan sekali-kali tidak mencatat pengeluaran yang kita keluarkan, karena itu akan membuat bingung kita
otomatis keuntungan kita bisa berkurang apabila pengeluarannya itu tidak dicatat secara detail ya teman-teman. Jadi itu tips yang ketiga. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah cara saya dalam mengatur keuangan usaha counter, termasuk pengeluaran-pengeluaran agar bisa bertambah lagi, bertambah terus dan bertambah terus modal kita atau aksesoris handphone atau perdana internet yang kita jual di usaha counter kita. Nah, jadi jika teman-teman kebingungan dalam melakukan pengelolaan uang, silakan ikutin tips saya ini yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk yang sedang bingung atau untuk pengusaha counter pemula. Nah, oke teman-teman, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.